Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Pada saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Segala pujian syukur ya Tuhan kami naikkan kepadamu. Kami berterima kasih karena kebaikan-Mu Tuhan yang tiada berkesudahan dalam kehidupan kami. Kasih-Mu selalu baru dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami akan mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan. Tolonglah kami supaya kami boleh mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini saya akan membawa satu renungan yang berjudul Yesus Sang Pembela Kebenaran. Sebagai landasan firman Tuhan kita pada saat ini, marilah kita buka kitab kita dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17 dan ayat 26. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17 dan ayat 26. Perikop di atas, Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yesus Sang Pembela Kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, seorang advokat, ya, kerap kali kita sapa dengan pembela, adalah seorang yang memiliki peran untuk membantu memperjuangkan kasus kita di hadapan hakim. Di Indonesia ada banyak kasus-kasus yang terjadi. Salah satunya kasus yang pernah saya ikuti sampai selesai, yaitu kasus almarhum Brigadir Joshua dan Sambo. Nah, kita tahu kasus yang almarhum Brigadir Joshua dan Sambo ini. Dalam kasus ini, Pak Karapnudin sebagai seorang advokat utama dan pertama sebagai pembela yang memperjuangkan hak milik almarhum Brigadir Joshua dan keluarga Brigadir Joshua sampai tuntas. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini kita tinggal menghitung hari bahwa kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia dan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia dengan berbagai perlombaan yang akan kita adakan. Bahkan sampai saat ini dan bahkan sekarang ini ada beberapa sekolah, gereja, ya, keluarga dan lain-lain sudah mulai mengadakan yaitu perlombaan sebagai ungkapan kegembiraan, sebagai ungkapan syukur mereka karena Indonesia boleh merdeka di tanggal 17 Agustus pada tahun 1945. Di balik adanya hari memperingati kegembiraan, memperingati kemerdekaan Indonesia, ada satu sosok seorang pemimpin telah berjuang hak Indonesia, yaitu Presiden Insinyur Soekarno yang telah berjuang sebagai pemimpin utama negara Indonesia, beserta rekan-rekan yang lainnya. Mereka berjuang membela bangsa negara Indonesia sampai titik penghabis darah mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17 dan ayat 26 ini dikatakan bahwa Yesus menjuluki Roh Kudus sebagai pembela kita. Istilah bahasa Yunani dalam ayat ini adalah parakleton, ya. Parakleton yang memiliki arti penolong, penasehat atau konselor.
Dari kedua kasus atau peristiwa, baik dari almarhum Brigadir Joshua maupun kemerdekaan Indonesia, Pak Karamudin dan Presiden Insinyur Soekarno, mereka sudah berjuang sekuat tenaga mereka untuk membela hak milik lain maupun milik negara Indonesia. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17 dan ayat 26 ini dikatakan bahwa Yesus menjuluki Roh Kudus sebagai penolong, penasehat, atau konselor. Ada seorang penafsir yang bernama Brooke Mill mengatakan Roh Kudus adalah Allah yang disembah, dikasihi, dan dipuji yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak mempunyai kodrat ilahi. Pernyataan Yesus dalam kitab Injil Yohanes menyatakan bahwa akan datang penolong yang lain, yaitu pribadi Roh Kudus yang juga disebut sebagai Roh kebenaran ketika Yesus naik kembali ke surga. Yohanes pasal 16 ayat 13. Dan dalam Yohanes pasal 14 ayat 18 dikatakan bahwa Yesus tidak akan meninggalkan kita anak-anaknya sebagai yatim piatu. Maka Roh Kudus memiliki kuasa sebagai penolong, penghibur untuk membela kita. Yang harus kita ketahui bahwa Yesus adalah sang pembela kebenaran, yaitu ketika kita harus kenal diri kita, bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ketika kita dilahirkan, kita sudah mewarisi namanya natur dosa. Natur dosa ini terkadang membuat kita lemah, meskipun kita disebut sebagai anak-anak Allah. Akan tetapi karena natur kita adalah manusia berdosa, ada kalanya kita lemah, sehingga kita tidak taat kepada Allah. Disinilah peran Roh Kudus, yaitu penolong kita, dan dikuatkan, dinasehati untuk tidak mengikuti natur keberdosaan kita, untuk tidak taat kepada Allah. Sebagai anak-anak Allah, Yesus mengharapkan bahwa kita memiliki pertumbuhan rohani dan menghasilkan buah rohani. Hal ini tidak hanya berlaku bagi anak-anaknya atau bagi kita saja, tetapi berlaku juga bagi gereja. Dalam pertumbuhan keimanan rohani kita tidak terlepas dari namanya tantangan dan rintangan. Cobaan. Dalam menghadapi tantangan, rintangan, cobaan, sebagai manusia, kita harus sadar kita tidak bisa mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Tetapi kita perlu Tuhan Yesus untuk membela, menolong kita dalam menghadapi berbagai tantangan, rintangan tersebut. Agar iman dan pertumbuhan rohani kita boleh dikuatkan dan menghasilkan buah pertumbuhan dan menghasilkan buah rohani. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17 dan 26 ini, bagaimana cara kita mengetahui bahwa Yesus sang pembela kebenaran dalam kehidupan kita? Yang harus kita ketahui yaitu di dalam ayat 15 dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yang harus kita ketahui yaitu mengasihi Tuhan Allah kita. Ayat 15 sangat jelas sekali dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Ayat 26, "Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Jadi sangat jelas sekali
dari pernyataan Yesus bahwa Ia menyatakan akan memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, dan Roh Kudus disebut sebagai Roh kebenaran. Ya, jaminan bagi orang percaya dan bahwa Roh Kudus mendiami selama-lamanya adalah dua doktrin yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini menegaskan bahwa jaminan pernyataan Tuhan melalui Roh Kudus selaras dengan Yohanes pasal 14 ayat 16 bahwa Roh Kudus penolong dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hal ini akan terjadi apabila kita sebagai anak-anak Allah mengasihi Dia. Maka Dia akan menjadi sang pembela kebenaran dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya ketika kita tidak mengasihi Dia, tidak taat kepada Dia, maka tidak menutup kemungkinan kalau Tuhan akan menyertai kita ataupun Tuhan tidak akan menyertai kita. Tetapi sebaiknya kita harus sadar Tuhan Allah kita sang pembela kebenaran sudah memerdekakan kita dari dosa. Dia menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita karena Dia tahu bahwa kebenarannya tidak ada manusia yang dapat menyelamatkan dirinya dari dosa, dan upah dosa adalah maut. Maka dari itu, sebagai respon kita sebagai orang percaya, kita telah diselamatkan. Marilah kita memulai hidup baru, yaitu mengasihi Dia agar dalam keadaan terdesak seperti apapun iblis menjauhkan kita, menjatuhkan kita, menggunakan orang-orang terdekat kita, orang-orang yang tidak suka sama kita, dan menggunakan cara apapun itu untuk menjauhkan kita dan menjatuhkan kita dari Allah. Dia selalu di pihak kita sebagai pembela kebenaran hidup kita. Yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita, kalau Yesus sebagai sang pembela kebenaran kehidupan kita, yaitu mengasihi Dia. Jikalau kita sudah mengasihi Dia, maka kita akan menuruti segala perintah-Nya. Perintah Tuhan Yesus, taat kepadanya. Dan dari situlah Tuhan akan menjadi sang pembela kebenaran dalam kehidupan kita. Pembela kebenaran dalam hidup kita tidak hanya berbicara tentang ketika kita dituding, ketika kita ditindas, ketika kita disakiti, ketika kita dijatuhkan oleh musuh kita, Yesus ada di hadapan kita. Tetapi Yesus sang pembela kebenaran juga berbicara tentang bagaimana Dia menebus dosa kita dan bagaimana Dia memerdekakan kita. Dia berperan untuk sebagai penolong dalam kehidupan kita. Dia berperan sebagai penasihat. Ya, karena Dia tahu kalau tanpa Tuhan Yesus, tanpa Allah turun ke dunia ini, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita dari maut. Karena kita adalah manusia yang berdosa. Sebagai penutup dalam kitab Roma pasal 8 ayat 31b dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan? Baik, sekian dari renungan firman Tuhan kita yang singkat ini. Bila renungan firman Tuhan kita yang singkat ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita untuk melalui setiap problema kehidupan kita yang ada di dunia ini. Baik, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas renungan firman Tuhan-Mu yang pada saat ini kami tahu ya Tuhan bahwa satu-satunya sang pembela kebenaran dalam kehidupan kami yang sejati dan kekal adalah Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami. Tetapi ajarlah kami, ingatlah kami terus di dalam kehidupan kami untuk mengasihi Engkau di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Supaya kami boleh menaati setiap perintah yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tutup firman-Mu Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam
nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Biarlah renungan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan, saya mengucapkan berterima kasih.